Apa hitam? Ini yang disebut zulmati ilan nur. Hitam itu kebiasaan orang Mekah itu disebutlah warna hitam. Apa kebiasaannya? Merampok, berjudi, membunuh, memperkosa, miras, narkoba. Betul? Betul. Inilah disebut Mekah. Hitam perumpamaan sama dengan tai kerbau. Maka Nabi innamal bu'is likutamima makarim Allah. Aku tidak diputus lahir ke bumi ini kecuali merubah akhlak kebiasaan orang Mekah yang hitam. Tai kerbau itu hitam legam 8 bulan setelah tai kerbau itu dikeluarkan. Itu biasanya tumbuh di tengah-tengah tai kerbau itu satu cendawan. Dia warna putih. Namanya cendawan tai kerbau. Betul? Dia tumbuh di tengah-tengah tai kerbau. Coba kita tengok. Dia tumbuh dari yang hitam, tapi dia tidak pernah berwarna hitam. Itulah perumpamaan Rasulullah SAW. Dia lahir di tengah kegelapan ini. Orang hobinya berjudi, merampok, berzina, membunuh, perkosa. Nabi lahir di tengah kegelapan, tapi Nabi tidak pernah berselingkuh. Nabi tidak pernah berjudi. Nabi tidak pernah membunuh. Inilah perumpamaan cendawan itu. Dan itu juga tadi merubah kebiasaan. Bagaimana cara untuk merubah? Aturan. Apa aturan? Disebut etika. Inilah yang aturan disebut Al-Quran, Al-Hadis. Inilah aturan. Maka begitu ditanya, apa akhlak Rasulullah? Apa kebiasaan Rasulullah? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Kalau dia kebiasaannya baik, moralnya baik. Kalau kebiasaan tidak baik, nilainya tidak baik. Jelas? Jadi kalau punya baju, ini maaf. Kalau baju panjang, ada buah. Kalau buah panjang, ini aturannya. Tidak boleh dilipat. Kalau dilipat, Anda tidak profesional. Masuk ujian wawancara besok, coret, karena Anda tidak profesional, tidak meletakkan sesuai itu. Kita kuliah, ada aturan? Pakaian diatur? Ditengok dari zahir saja, kita bisa bedakan. Ini mahasiswa loh, ini gembel. Kalau ada mahasiswa, baju celananya robek-robek, baju terbuka, ada baju sini baju terbuka satu. Apa bedanya dengan orang yang berjalan di pasar kena stokan? Sekarang Bapak mau berpikir jauh. Layangkan pikiran kita di usia kelas 7. Kelas 7 kelas berapa? Kelas 1 SMP atau kelas 8. Kira-kira kita waktu itu bergaya menurut kita terbaik, tapi tidak sesuai aturan. Ada pakai peci begini? Ada topi ceper tuh ke belakang, ada di foto samping, berfoto kita. Menurut kita terbaik, betul? Hari ini kita lihat foto itu. Bagaimana hati? Begitu bodohnya saya. Tapi menurut kita di waktu itu, kenapa? Karena kita tidak sesuai aturan. Kok begitu dungunya saya, tapi kok mau dia cinta? Ketemu dungu sama dungu. Oke, satu, ganti-ganti. Maka dari penampilan kita bisa, ini orang berilmu, ini tidak berilmu. Jadi orang berjalannya atau mahasiswa tahu orang. Tidak sampai masuk kelas, tidak bisa dibedakan entah mahasiswa dia, entah pergi mancing, tidak jelas. Datang pakai sandal, tak pula bergaul sakti. Gimana orang membedakan? Maka dia salahlah. Mana kenanya? Moral, nilai. Maka sebut
dari penampilan aja kita paham. Makanya kami balik diharamkan pakai kaos oblong begini karena ketat sesuai aturan. Kalau duduk jatuh, Anda akan jadi bedong. Apalagi kita mahasiswa, tentu mahasiswa duduk paling depan. Kalau siswa duduk di belakang. Apalagi nenek mama duduk paling depan, pakaian diatur, bicara tidak boleh sembarang, duduk tidak boleh sembarang. Inilah yang membuatkan kita bermoral. Itulah hubungannya dengan tasawuf, nilai kajian rasa. Jadi ada aturan kepada Allah, ada aturan kepada sesama manusia, ada aturan kepada sesama lingkungan. Coba ingat tak dulu waktu kelas 7, kelas 8 atau kelas 11 ada pohon mangga di sekolah, berbuah dia. Buah mangga tuh, tanggap, bertulis tuh, I love you. Keluar darahnya, menangis dia. Tapi karena kita tidak mengerti, cacat dia. Tidak punya aturan. Coba kita senang enak dulu, datang kawan, cabut bulu dong. Sakit tak? Cabut bulu mata. Maka kalau kena aturan, maka dijagalah. Terjaga, pohon terjaga, bunga terjaga. Dia cerita bunga kepala 10 habis patah-patah. Sakit tak kira-kira? Enak dan duduk, datang kawan, patahkan kritik. Sakit? Sakit. Kaji inilah hubungan dengan ilmu tasawuf. Kaji itu adalah hubungan kajian rasa. Dia punya. Maka kalau begitu, bukan tak boleh kita motong bonsai, tapi baca Bismillah. Amrin zibani Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Setiap perbuatan baik sebut nama Allah Bismillah. Potong. Ini ibadah. Itu aturan. Apa saja kerjanya? Cuma satu pekerjaan yang tidak baca Bismillah, masuk Islam. Masuk Islam yang penting nomor 1, asyhadu an la. Kenapa tidak Bismillah syarat nomor 1 masuk Islam? Karena kalau dibaca pun Bismillah dia belum Islam, tidak dihitung ibadah dengan Allah Subhanahu. Kapan itu ibadah? Kalau dia sudah masuk asyhadu an la, baru ucap Bismillah. Maka untuk Islam tidak pakai Bismillah. Ada pertanyaan? Pas? Pas. Cukup? Cukup tidak saya masalah. Bagi Bapak bukan waktu yang panjang. Kalimatnya selesai masalah. Bapak waktunya sampai 3 jam. Kalau masalah tidak selesai, bagi Bapak adalah materi dia selesai. Ada yang ragu? Buat deh. Sudah bisa dibedakan? Cukup? Kau cukup selesai? Untuk makalah kita kena acara nih. Begitulah kalau Bapak. 5 menit kalau selesai bilang. Kamu waktu 1 jam. Kalau masalah anda selesai nih. Sekedar lempar, jatuh, pecah. Coba kalau ada rasa, kalau kita dilempar orang yang batu pecah, dengki sakit tak? Kajian rasa itu kajian ini. Inilah hubungan dengan tasawuf. Tasawuf itu kajian rasa. Maka ada etika kepada Allah. Maka kalau etika kepada Allah, salat wajib untuk aurat. Ada etika berpakaian, betul? Longgar tapi tidak jarang. Ini memang tidak jarang, tapi ketat. Kata Rasulullah, kamu sama seperti bertelanjang. Siapa yang salah? Maka dalam Al-Quran, tutup kain kudumu sampai ke dada agar kamu bisa dikenal dan dipelihara. Jadi perhiasan itu bukan saja anting-anting, tapi buah dadanya juga berhiasan. Jadi memang tutup aurat, tapi jelas puasa makan. Maka Rasulullah sama kalau seperti berpakaian tapi bertelan. Maka beda nanti terlihat
Gaya artis dengan siswa beda. Nampak dari pakaian udah tahu kita. Maka dia pergi. Pergi kuliah sepatunya setinggi gini. Kamu pergi. Tidak bisa bedakan. Paham ya? Nah, ada lagi pertanyaan? Nah. Misalnya salah satu dari itu nggak terpenuhi, kayak misalnya kan ada gitu kan perempuan misalnya ya Mas Amit kayak SK gitu, dia pakainya seperti itu cuman akhlaknya Allah, sholatnya rajin atau apa itu gimana Pak? Sholat itu adalah kejujuran. Bapak menjawab dulu ke kita. Apa itu sholat? Kejujur. Apa kejujuran? Dilihat orang atau tidak. Mau nggak kamu sholat maghrib buat 2 rakaat? Dilihat orang atau tidak sholat subuh 1 rakaat? Jujur. Maka sholat itu membuat kita jujur. Jujur tak dengan diri sendiri? Betulkah batin kita suka berbohong? Betulkah batin kita suka membuka aurat? Ngomong. Cuma kena akal menguasai dan nafsu, kita tertipu dan terjebak. Sukakah hati kita suka pamer? Sebenarnya tidak. Siapa yang buat? Akal. Maka wasyari'atu bila hakikatul adilah wal hakikatu bila syari'atul batilah. Siapa kalau beramal ibarat sholat hanya dari syariat saja, tidak masuk di level hakikat, hampa. Apa hampa? Muaranya paling rendah, sombong. Tak ada bedanya. Naik ke bawah lagi, ujung merasa dia paling hebat. Paling bawah adalah puncaknya dia. Tak ada bedanya. Kalau mau pakaian seperti saya, tak ada bedanya. Maka hubbul jahu yang bukan nifaqah fil batin. Ingin pamer dan ingin terkenal itu adalah terlalu cinta kepada harta dan hubbul jahu, masyhur dan viral, menumbuhkan sifat munafik di dalam hatimu, laksana air menyilami sayur. Dalam hadis itu. Maka orang yang iman sempurna kepada Allah, tidak penting dipuji oleh makhluk, yang penting Allah sayang kepada. Maka syairnya terjun najata walam tasluk masalikaha inas safinata lat tajri alal yabisi. Bukan cantik, bukan gagah wahai sahabat dengan pakaian bermacam warna, tapi cantik dan hebat. Kepala penuh dengan ilmu, dada memenuhi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang cantik. Maka nanti ibarat kita menikah, hidung yang mancung hanya dilihat paling lama 7 bulan. Lesung putih 7 bulan, paling lama. Warna putih 7 bulan. Apalagi semua 7 bulan Bapak. Masuk bulan ke-8, bukan hidungnya yang ditengok, bukan kulit putihnya yang diperhatikan, bukan lesung bibirnya. Paham enggak? Tahu enggak dia suaminya saat capek? Tahu enggak suaminya saat stres? Tahu enggak dia saat lelah dan letih? Inilah yang cantik. Semuanya batin lah. Betul? Bukan yang ganti rambutnya, bukan itu, tapi dia mengerti dengan arti tanggung jawab. Paham dia dapurnya tidak berasap. Paham emaknya ada perlu duit. Paham keponakannya, saudaranya perlu bimbingan. Itu yang kata. Betul? Kita tidak terpengaruh oleh penampilan, tapi batin semuanya kembali ke moral, kembali ke asal. Kajian terakhir. Kalau di luar habis dan tidak habis. Maka makanlah cintanya 5 hari cuma. Hari pertama C, 2 I, 3 4, 3 D, N ya. Hari ke-7 makan angin.